يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Muslimin muslimat, ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah kita dalam kesehatan dan Allah takdirkan Allah takdirkan kembali untuk menyambung kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdzibin Nufus At-Tuhfah fit Tasawuf karya Al-Arif Billah Sayyidi Ahmad Ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu ta'ala. Radhiyallahu ta'ala anhu. Kita sampai kepada muka surat 35. Tapi kita akan mula dari 33 ya. Dari muka surat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu law fataha laka babal kamal lama raja'ta ila ar-radha'il ara'aita man futiha lahu babul qasr hal yarji'u ilal mazabil walau fataha laka baba rububiyatih ma qata'ak law fataha laka babal unus bainaka wa bainahu ma talabta man ta'nasu bihi andaikan Allah membukakan kepadamu babul kamal, kesempurnaan. Kamal ini dalam istilah tasawuf ya. Bukan maknanya sempurna mutlak, al-kamalul mutlak. Ini yani al-kamalun nisbi. Kita sering melabelkan sifat kamal apabila ukuran ratusan sesuatu telah terpenuhi maka kamal. Kamal dalam istilah tasawuf adalah kesempurnaan akhlak. Karena manusia terdiri dari dua unsur, jasad dan ruh. Yang disebut martabah kauniyah dan martabah ilahiyah. Itu istilah. Dan sebagaimana yang Allah terangkan dalam Al-Quran bahwa manusia diciptakan tubuhnya itu sempurna, kamal yakni. Maka kemudian diturunkan ke bumi dan diberikan agama adalah untuk menyempurnakan rohaninya. Maka apabila
seseorang telah sempurna yang ukurannya adalah mengenal Allah, batinnya, maka manusia itu telah mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu disebut kamal. Al-kamal al-khuluqi, yani. Kamal dari segi akhlak. Jadi jangan dibawa kemana-mana kamal. Ya. Karena sering ketika kita memuji para arifin, masyayikh, kamal, ada di luar sana yang mencibir. Tidak ada sempurna. Sempurna itu hanya Allah. Itu kalam atfal, yani. Pembicaraan anak kecil. Mereka tidak atau lupa barangkali bahwa pembicaraan kita ada dalam terikat dengan manhaj satu bidang ilmu. Maka kamal al-kamalu al-khuluqi. Ya. Ba'da kamal al-jasmani. Sehingga nanti manusianya disebut al-insanul kamil. Itu. Dalam paragraf ini membahas tentang babul kamal, yakni lau fatahalaka babal kamal lama raja'ta ila razail. Lihat apa lawan katanya kamal, razail, sifat-sifat hina, rendah. Maknanya kamal di sini adalah kesempurnaan akhlak. Jika Allah buka untukmu pintu kesempurnaan, maka niscaya engkau tidak kembali kepada kehinaan. Ara'aita man fatahalahu babal qasr ayarja, atau ara'aita man putihalahu babul kamal babul qasr ayarja ilal mazabir. Ya. Bukankah engkau telah melihat orang yang dibuka untuknya pintu istana? Apakah dia dikembali atau apakah dia kembali kepada mazabil, sampah, tempat sampah? Tidak. Orang sudah dipanggil oleh raja, oleh presiden, dipakaikan baju. Tadinya baju kotor dipakaikan baju bersih karena mau menghadap kepada Allah. Artinya orang-orang yang sampai kepada Allah, orang-orang yang sudah bersih pakaian takwanya. Apakah ketika sudah ada di pintu istana, lalu kemudian dibuang lagi ke tempatnya asalnya, yaitu istana, tempat sampah. Walau futiha walau fataha laka baba rububiyatihi ma qata'ak. Sekiranya Allah telah membukakan kepadamu pintu unus, ya. Enggak ada. Lau fatahalaka babal unus bainaka wa bainahuma talabta man ta'annasa bih. Andaikan Allah membukakan kepadamu pintu nyaman, pintu tentram, pintu mesra antara engkau dan Allah, maka engkau tidak akan meminta siapapun, ya. Engkau tidak akan meminta kepada siapapun orang yang tak nusubihi, yang engkau dapat bermesra dengannya. Nah, kalau sudah unus dengan Allah, tak ada lagi, ya, yang lain yang engkau cari untuk mendapat kemesraan.
Kalau Allah dah buka, betapa mesranya seseorang jika sudah hampir kepada Allah, maka tak akan lagi orang mencari yang lain agar dia dapat atau mendapatkan kemesraan. Surga saja kalau ya, dibukakan kepada kita, dunia ini busuk baunya semuanya. Itu surga, bagaimana Rabbul Jannah. Ya. Lau ikhtara li rububiyatihi ma qata'aka anhu. Lau ikhtaraka, jika Allah telah memilihmu li rububiyatih, ya, untuk rububiyahnya, ma qata'aka anhu, Allah tak akan memutuskan engkau dari Allah. Bila orang mendapat rububiyah, apabila dia telah mencapai ubudiyah. Bila orang telah mencapai ubudiyah, apabila mencapai kesempurnaan. Orang menyangka begini, jika orang diberi harta mungkin berpeluang untuk sombong. Jika orang diberi ilmu oleh Allah, masih peluang menjadi sombong. Orang dibagi nasab mulia, sombong. Orang dibagi kedudukan, sombong. Ketika orang itu diberi oleh Allah akhlak, ya, maka yang ada dia menjadi hina. Pemberian akhlak kepada hamba, semakin sempurna akhlak, semakin dia melihat lemah dirinya. Hingga kepada batas fana, tiada. Dan yang dirasakan di dalam pikiran jiwanya adalah keagungan Allah yang tiada terbatas. Maka pada saat itu dia menjadi hamba. Hamba itu di situ. Ya. Leluhur moyang kita dulu dah suruh menyebut kita ambo tuh. Ya, kaulo. Orang di Jawa kaulo. Ya. Orang Sunda abdi, dari abd. Dan Melayu hamba. Ada ambo, ada hambo. Ya. Karena hamba itu adalah kedudukan yang paling tinggi itu. Karena orang baru merasa hamba dan semua yang dia lakukan adalah penghambaan ubudiyah, itu ketika mencapai kesempurnaan akhlak. Nah, pada saat itu dia akan melihat bahwa segala yang terjadi pada dirinya dan makhluk di luar dirinya itu Allah lah yang menjadi Tuhannya, Yurabbi, Rabbul Alamin. Itu sebab kenapa kita disuruh setiap pagi menyebut raditu billahi rabba. Aku rela Allah ini menjadi Rabbku yang menciptakan, mengatur, menentukan, membagi. Rabb. Ya. Itu sebab ada ungkapan begini. Dalam bahasa pengandaian, seolah-olah ini Allah menyatakan dalam lisan halnya. Jika engkau jika engkau menjadi hambaku, aku menjadi Tuhanmu. Tidak berarti bahwa kalau tidak jadi hamba, tidak menganggap Allah itu Tuhan. Tidak demikian secara hakikat. Tetapi secara nisbi betul.
Orang mengaku semua dirinya kan tidak, ya, tidak menyaksikan, tidak merasakan, tidak, ya, meraih bahwa seluruhnya adalah dalam kuasa rububiyah. Maka ada ungkapan, jika engkau, kata Allah, jika engkau memberikan ubudiyah kepadaku, aku akan memberikan rububiyah kepadamu. Artinya orang yang telah mendapatkan rububiyah berada dalam ketentraman, kenyamanan yang tinggi. Karena tidak ada yang mengatur, hanya tunggal yang mengatur itu. Jadi dia tak pernah ada kecemasan, kekhawatiran. Ya. Tak ada sesiapa yang menjadi wakil dirinya. Ni'mal mawla wa ni'mal wakil. Ya. Tak ada sebaik-baiknya wakil. Yang paling tahu akan diriku, tentangku, daripadaku. Apalagi dari orang lain. Ya. Jadi ketika di dalam tasawuf ada akhlak, kita tidak perlu turut campur urusan orang, itu bukan sekedar pikiran tuh. Itu memang akidah. Ya. Seburuk-buruknya orang, ya, Allah Rabbnya. Jadi kita tak ikut campur lah. Tugas kita hanya bagaimana menyikapi semua itu. Dan sikap itu pun kepada Allah, bukan kepada makhluk. Dan itulah al-kamalul khuluqi, adab yang tinggi. Jadi seorang kalau tidak jadi hamba, Allah tak jadi Rabbnya. Ya Allah. Nah maka lau ikhtaraka li rububiyati, jika Allah memilihmu untuk rububiyahnya, maka ta'aka anhu. Ya, maka Allah tak akan memutusmu dari Allah itu. Allah saja. Tak terputus. Terus usul. Kemudian lau karum ta'alaihi ma ramaka li ghairi Allah. Ya. Lau karum ta'alaihi, jika engkau telah memuliakan Allah, ya, ma ramaka li ghairihi, maka Allah tidak membuangmu kepada selain Allah. Jika kita sudah mengagungkan Allah, memuliakan Allah, maka Allah tidak akan membuang kita kepada selainnya. Artinya tidak pernah ada ketergantungan kita kepada yang lain, nggak ada. Kan orang sufi menjelaskan satu rasa kecewa, ya, rasa merana, rasa. Kenapa mereka mengatakan orang yang merasa kecewa, merana, duka itu karena jauh dari Allah. Itu penjelasannya seperti apa itu? Ya. Penjelasannya bahwa kesedihan itu kan dari Allah. Kalau Allah tak bagi, kita tak sedih. Bila itu sedih? Ketika kita lupa kepada Allah. Ya. Kita mendapatkan satu kebengkrapan misalnya. Atau apa-apalah musibah. Kalau kita orang yang ingat kepada Allah, maka atau syuhud, ya, maka dia dalam ketentraman karena hanya tunggal saja yang melakukannya. Tetapi ketika kita tidak syuhud dan tidak tauhid, nah maka kita mempertikaikan siapapun, ya, makhluk itu. Maka Allah tidak memberikan ketentraman dan Allah memberikan kekecewaan, penderitaan. Kata Imam Ibn Arabi, penderitaan, kekecewaan yang
Allah tumbuhkan di hati kita itu adalah kecemburuan Allah karena kita berpaling kepada selain Allah. Kenapa engkau marah dengan dia? Aku yang buat. Kalau tak percaya coba buat istri cemburu. Mampu itu laki-laki. Menderita terus. Itulah penderitaan sebabnya adalah karena kecemburuan kekasih. Andai kan orang yang sudah melihat semuanya Allah tunggal, tak ada yang lain selain dia, aman. Ya. Tengok laki-laki yang satu. Ya, sang tunggal. Ya. Para masyayikh memberikan contohnya itu, saya ikut aja. Tak terbayang kalau kita tak baca kitab mereka, tak terbayang sampai ke situ-situ tuh. Itu jadi masal. Ya. Itu sebab orang sufi memberikan istilah selain Allah itu ghair. Kenapa ghair? Minal ghirah. Kalau ada yang lain pasti cemburu. Ya, kalau sudah cemburu, datang penderitaan tuh. Iyalah. Ya, karena Allah marah kepadanya. Nah, oleh karena itu, lau karumta alaihi ma ramaka li ghairi. Kemudian iza azala anka mahabbata makhluqin fafrah. Fahadha min inayatihi bik. Jika Allah campakkan, jika Allah buang, cabut darimu cinta makhluk, bergembiralah. Karena ini berarti datang dari inayatihi Allah. Dari inayahnya. Dari pertolongannya. Wala takunu maksiyatun illa wazzullu ma'aha. Dan tidaklah ada satu maksiat melainkan kehinaan bersamanya. Artinya tidak terjadi satu maksiat melainkan ada kehinaan yang menyertainya. Apa tu'sihi? Apakah engkau berani durhaka bermaksiat kepada Allah? Wa yu'izzuk, sedangkan Allah terus memuliakanmu. Kita saja kepada orang yang memuliakan, menghormati, tak mampu bermaksiat kepadanya. Paling kurang di depannya. Ya, manusia ya, lemah. Ya, tidak sempurna. Tidak tahu kalau di belakangnya ya, dia mendurhakai. Tapi Allah tidak demikian. Kalla, ya, sekali-kali tidak. Faqad rubital izzu ma'at ta'ah wa dhullu ma'al maksiyah. Allah memang sudah menyimpul, mengikat. Ya, izzah itu kemuliaan bersama ketaatan dan kehinaan bersama maksiat. Memang marbut sudah. Orang jika maksiat maka zalil, hina. Ya. Pikirannya, pembicaraannya ya, hina. Dan semua tingkah laku, perilaku, perkataan ya, menunjukkan kehinaannya.
Itu dampak daripada maksiat. Tidak mereka ahli taat, ya, maka ada izz, ada kemuliaan. Fasarat ta'atuhu nuran wa izzan. Ya, maka taatnya telah menjadi cahaya dan izz. Taatnya menjadi cahaya. Wa kashfa hijabin, dan menyingkap hijab. Wadidduha, dan lawannya taat al-ma'siyah. Ya. Wadidduha yani ma'siyatun wa zulmatun wa zullun wa hijabun bainaka wa bainah. Maka lawannya taat itu maksiat. Maka maksiat itu kegelapan, kehinaan, dan hijab bainaka wa bainah. Walakin ma mana'aka minasyuhud. Tetapi apa yang mencegahmu daripada syuhud? Walakin ma mana'aka minasyuhud illa li adami wukufika ma'al hudud wastighalika bihadzal wujud. Akan tetapi tidaklah, ya, sesuatu yang dapat mencegahmu dari syuhud, melainkan karena kamu tidak bertumpu, tidak berdiri bersama hudud, batasan. Ya. Tidaklah kita tidak dapat syuhud karena kita tidak tunduk kepada hudud. Engkau tidak wukuf, tidak tidak berdiri di depan hudud. Ya. Artinya engkau melanggar hudud. Tidak menjaga hudud. Apa hudud? Ada dua. Zahir, al-halal wal haram. Adapun batin, al-abdu wal rabb. Al-ubudiyah wal rububiyah. Bila orang dapat menjaga hudud, batas. Ya. Kalau hudud syariah, apabila dia memiliki ilmu, ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, maka tidak dilanggar. Ini zahir, akal. Bila dia pun tidak melanggar kehambaan dia, apabila dia syuhud, ma'rifat, ilmu batin, bukan batini, ilmu batin. Dalam konteks ilmu zahir. Ya, maka dengan ma'rifat batin atau syuhud, maka baru dia tidak akan melanggar hudud. Nah, karena tidak menjaga hudud ini, tidak ada ma'rifat. Ya, kita lebih mengartikan ini masalah tasawuf. Hudud haqiqah. Ya, meskipun tetap tidak berarti bahwa boleh melanggar hudud syariah, tidak. Itu. Karena ketika seseorang tidak melanggar hudud syariah, itu batinnya adalah dia hamba. Gitu. Tidak asa, tidak durhaka. Karena kedurhakaan itu adalah pelanggaran kepada hudud. Dan selain itu karena kamu sibuk dengan wujud ini. Ya. Yani
sibuk kepada makhluk. Wastighalika bihadzal wujud, yani bil makhluk. Bil kaun. Ya. Ini paragraf ini bicara tentang al-kamal, kesempurnaan. Jadi kesempurnaan itu kesempurnaan apabila manusia mencapai ubudiyah. Mereka tidak membaca secara tuntas manhaj. Di dalam tasawuf ketika kita meyakini ya, mereka para masyayikh adalah orang-orang yang ahlul kamal ya, min haitsul ubudiyah, min haitsul khuluq. Wa idza asa waladuka fa'addibhu bisyara' wa la taqta'hu bal qabalahu bil abusah liyakuffa 'anil ma'siyah au qabilhu amr yani. Karena itunya nahi, la taqta'hu bal qabilhu bil abusah liyakuffa 'anil ma'siyah. Apabila anakmu durhaka kepadamu, maka didiklah. Ya. Dengan syariah. Dan jangan kamu putus. Bahkan artinya jangan kamu halau, jangan kamu jauhkan. Ya. Bal qabilhu bil abusa, bahkan sikapi, hadapi. Tapi dengan obus, dengan masa muka. Ya. Karena masa muka itu untuk menunjukkan bahwa hati kita tidak suka. Ya, ya anak kecil tuh deraka mesti kita tunjukkan macam marah, padahal tak marah. Ya. Karena tidak boleh marah dengan manusia secara umum. Ya, hanya semuanya adalah takdib. Kalau kita tidak mendidiknya, maka mungkin satu ketika kita betul-betul marah kepada anak, dan marah itu malah merusak. Tidak mendidik pun merusak, dan marah pun merusak. Ya. Agar mereka berhenti dari maksiat. Wa aktsaru ma yadkhulu 'alal mu'min ad-dakhilu. Kenapa ad-dakhilu itu? Wa aktsaru ma yadkhulu 'alal mu'min ad-dakhil idza kana 'asiyan. Wa aktsaru ma yadkhulu 'alal mu'min ad-dakhilu. Ya, ini dalam kitab saya al-khajalu. Malu maksudnya. Kebanyakan rasa sesuatu yang masuk kepada orang mukmin adalah rasa malu. Ketika ia maksiat.
ketika dia maksiat ada rasa malu. Itu berarti ada iman. Rufaqa'uhu. Di situ fa imma an yafdahuhu. Sebetulnya ada yang tertinggal. Rufaqa'uhu, ada kata-kata itu. Maka kawan-kawannya fa imma an yafdahuhu, ada yang memalukannya, membuka aibnya, ya. Ibtidah itu membuka aibnya. Wa imma an yastahzi'u bihi, dan ada kalanya juga mereka menghinanya, mengejeknya. Fa idza fa'alu dzalika, jika mereka para rufaqa itu, kawan-kawan itu melakukan itu, faqad akhta'ut thariq, maka mereka telah salah jalan. Kita sesama mukmin, seorang mukmin melakukan maksiat, dia pasti punya malu. Maka kita sebagai kawannya jangan membuka, jangan menyebarkan atau mengejeknya. Ya. Berarti Anda tidak membetulkannya. Jika itu kepada sesama mukmin, sesama muslim, bagaimana jika sesama ikhwan dalam satu madrasah? Dan itu pelanggaran adab yang besar. Ya. Maknanya perjalanannya, suluknya kepada Allah cedera. Dan itu menjadi catatan, ya, bagi para guru mereka, para mursyid mereka. Idza asal mu'minu faqad waqa'a fi wahlah, yani wartah. Jika seorang mukmin melakukan berderhaka, maksiat, berarti dia jatuh kepada ya, wahlah atau wahlah, sama saja. Ya, jatuh kepada satu keaiban. Ya. Ada wartah. Wartah kan jatuh, tergelincir, jatuh gitu. Ya. Waqa'a ala wartah, jatuh artinya ke lumpur, ya. Ya, kalau wahlah lumpur. Kalau wahlah ya jurang, sama saja itu. Juga wartah juga jurang. Azimah yang besar. Wa tariquhu an taf'ala ma'ahu kama fa'alta ma'a waladik. Maka jalannya, caranya engkau berbuat bersama dia sebagaimana engkau berbuat bersama anakmu idza asa. Ma'a waladik, bersama anakmu. Tu'ridu anhu fi zahir, ya. Wa takunu rahiman fil batin. Zahirmu berpaling, ya, artinya menunjukkan bahwa kamu salah, kamu tidak baik. Tapi hati kita tetap menyayangi, mengasihi. Tetap kita antaf'ala ma'ah. Ya. Allah yang berhidayah. Allah yang merubahnya. Dan itu pun ladang pahalanya, ladang pahala kita. Dan itulah hamba, itulah hudud. Jika kita menyikapi orang-orang salah seperti Tuhan nih, itu sudah melanggar hudud secara hakikat. Ya. Makanya dalam
panduannya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbi." Perbuatan hati itu perbuatan yang tidak nampak. Untuk menunjukkan ada hati kita tidak suka, maka wajah ini mesti menunjukkan ubus. Ya. Perkataan kita mesti memberikan nasihat. Dan semuanya dengan hati yang penuh kasih. Ya, dakwah itu kan mesti penuh kasih. Dan watatlub lahu du'a fil ghaib. Ya, dan kamu memanjatkan doa untuknya dari kejauhan, fil ghaib. Ya, di belakang dia. Ya. Karena la yu'minu ahadukum. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang, melainkan dia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya. Kita suka baik, suka kebaikan, suka kesuksesan, suka mendapatkan hidayah, maka itulah yang kemudian kafa bika jahlan antah sudah ahlad dunia, ini hasud ya. Ala ma u'tu wa tusghila qalbak bima indahum fatakunu ajhal minhum li'annahum mustaghalu bima u'tu wastaghalta anta bima lam tu'ta. Cukup bodoh kamu itu. Engkau ya hasad. Apa hasad itu? Dengki. Iri. Ya. Iri hati, hasad. Iri. Kalau dengki hiqd. Ya, dengki itu jahat ya. Hasad cuma ya dia jahat juga, ya akhlak buruk. Ya, dia yang dia punya tuh, dan dia kena hilang. Engkau iri kepada ahli dunia atas apa yang mereka dapatkan, mereka diberi, dan hatimu sibuk dengan apa yang ada pada mereka, dan itu lagi lebih bodoh dari mereka. Ya. Kenapa? Karena mereka sibuk kepada apa yang mereka dapatkan punya. Sedangkan kamu sibuk kepada apa yang kamu tidak punya, tidak diberikan. Ya. Artinya orang yang berharta kaya sibuk, hatinya iyalah. Ya. Orang kan secara zahir, orang kaya dengan orang miskin, baik orang miskin nanti dulu. Ya. Kalau tasawuf bicaranya tentang hati. Ya. Orang kaya sibuk dengan dunia, oke. Orang miskin sibuk dengan dunia, ini kacau. Karena sibuk kepada sesuatu yang tidak ada. Ya. Itulah zuhud. Dia tidak sibuk meskipun ada. Itulah qanaah. Ya, dia tidak sibuk karena tidak ada. Gitu. Maka akhlaklah ya pertolongan Allah kepada kita dalam keadaan apapun. Tarmudu ainuka patu'alijuha biddawa. Patu'alijuha biddawa. Ya.
matamu ainuka tarmud, matamu sakit, fatu'alijuha, maka engkau segera mengobatinya. Ini tarmudu ainuk, sakit mata lah. Ramad, mata yang banyak kotorannya tuh, banyak tai-tai matanya itu tarmud. Ya. Wama sababu dzalika illa annaka dzukta biha ladzatad dunya. Apa sebabnya? Kalau kita sakit berobat, sakit berobat, sakit berobat. Karena kamu sudah merasakan ya kelezatan dunia. Dengan kedua matamu itu. Fatu'alij basarak hatta la yafutaka nadhru ila mustahsanatiha. Ya, maka kamu segera mengobati matamu itu. Kenapa? Sehingga kamu tidak luput melihat apa yang dianggap cantik. Hatta la fatu'alij, harus segera obat itu. Ya, sehingga ya, tidak luput, tidak terhalang, tidak tertinggal untuk melihat, untuk memandang apa-apa yang dipandang indah. Aduh, mataku sakit, tak nampak ini. Ya, kita obati, karena sudah merasakan kelezatan dunia. Watar mudu basiratuk. Sedangkan mata hatimu sakit arba'ina sanah. 40 tahun, fala tu'alijha. Fala tu'alijuha, engkau tidak mengobatinya. Sepatutnya sampai di sini titik ini wa'lam, ini mestinya di paragraf lain, bab lain. Ya. Ini penyakit dengki ya, penyakit iri ya, penyakit iri. Ya. Kemudian wa'lam anna umuran duyyi'a awaluhu hariyun an tahfaza akhirahu. Ketahuilah sesungguhnya umur, ya, sesungguhnya umur, anna umuran, sesungguhnya umur, duyyi'a awaluhu, yang permulaannya disia-siakan, hariyun an tahfaza akhirahu, maka sepatutnya ya engkau menjaga akhirnya dengan sebaik-baiknya. Hariyun itu, maka ia segera sebetulnya menjaga akhirnya. Ya. Lihat orang waktu muda tak menjaga kesehatan, udah tua baru dia jaga. Ya. Jadi orang kalau udah mulai pilih-pilih makan, itu udah sakit. Ya. Kamra'atin kana laha asyratu aulad, seperti seorang wanita tadinya memiliki 10 anak. Mata minhum tis'atun, maka matilah 9 daripada 10 itu. Wa baqiya wahidun laha, maka baki seorang. Alaysat tarudda wujdaha, tarudda wahdaha alal wahid wa anta qad daya'ta aksara umrik fahfaz baqiyatahu wa hiya sababatun yasira. Baqi alaysat tarudda wujdaha ala zalikal wahid. Sebetulnya alaysat taruddu wujduha itu.
Ya. Bukankah kembali sayangnya kepada yang satu itu? Ya, sepenuhnya. Ya kan anak 10, mati 9. Maka yang 9 itu tak ada kan sudah. Kasih sayang 9 itu menjadi 10, tumpah kepada satu. Ya. Itu wujdaha. Tarudda wujdaha, maka kembalilah wujud kasihnya itu. Sedangkan kamu menyia-nyiakan kebanyakan umurmu, maka jagalah bakinya tuh. Ya. Jagalah bakinya, sisanya. Wahia subabatun yasirah. Subabah itu ya satu genggam yang kecil. Tinggal sedikit saja. Wallahi ma umruka min awwali yaumin wulidta fihi bal umruka min awwali yaumin araftallaha. Demi Allah, umurmu itu bukan bermula dari hari kamu dilahirkan. Tapi umurmu itu adalah dari bermula hari kamu mengenal Allah. Ini adalah perintah untuk segera mendapatkan bekal dalam hidup ini. Ya. Karena umur banyak kita sia-siakan. Syatana baina ahli sa'adati wa ahli syaqawah. Sungguh berbeda ya, antara orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang menderita. Ya. Fa ahlus sa'adati idza ra'au insanan ala ma'siyatillahi ankaru alaihi bizahir ya wa da'au lahu fil batin. Ya. Orang yang berbahagia apabila melihat seseorang berada dalam maksiat kepada Allah, maka mereka mengingkari zahirnya. Tetapi batinnya mendoakan. Ya. Wa ahlus syaqawati yunkiruna alaihi tasyaffiyan fihi. Sedangkan orang-orang yang menderita ya, mereka mengingkarinya sebagai tasyaffi. Apa tasyaffi itu? Kalau bahasa kita ada bahasa yang salah sebetulnya, tapi mensyukurinya itu. Bukan bersyukur, syukur kamu, rasakan kamu. Ya, syukurin kata orang Indonesia itu. Apa ya tasyaffi? Artinya kalau orang itu jatuh, hatinya puas. Tasyaffian merasa puas. Ya. Ini ahli syaqawah, ahli sa'adah ini bukan orang yang berbahagia, kaya, orang ini bahagia dalam kerohanian. Ya. Sa'adah itu adalah orang yang berakhlak mulia. Itu yang berbahagia. Yang syaqawah itu kan orang yang menderita. Ya. Dalam tasawuf itu su'ada itu
adalah orang-orang yang kamal, orang-orang yang mutakhalikin bi akhlak an-nubuwah. Dan orang-orang yang asqiya, orang-orang yang syaqi adalah orang-orang yang menderita batinnya. Ya, penderitaan orang kecewa, merana, duka, lara, tidak sabar, tidak ridho, dan ketakutan, tidak yakin. Itu kan penderitaan semua. Nah, sementara mereka orang-orang yang berakhlak bahagia. Nah, orang-orang yang berakhlak, ya, jika melihat ada orang yang bermaksiat, zahirnya mengingkari. Ya. Tapi batinnya mendoakan. Lain ahli syakawa, orang yang tidak berakhlak. Mengingkarinya kemudian tasyafian bihi. Ya. Tasyafi. Ada bahasa Melayu. Ya. Kan asalnya tasyafi itu dari syifa, sembuh. Ya. Kita benci sama orang jatuh, kan terobat itu. Kebencian kita. Rasa. Alhamdulillah, ini kan tasyafi itu. Ya. Bukan kita takut kalau kita jatuh kepada perkara yang sama. Ya. Warubbama salamu wa irdah. Ya. Dan boleh jadi malah meretakkan harga dirinya. Salamu itu merusak, meretakkan. Ya. Ini beliau mengartikannya menegurnya, enggak, bukan menegur, yungkirun, mengingkarnya dan melepaskan kebenciannya. Ya, dan mungkin juga mereka menjatuhkan meruahnya, ya, meretakkannya artinya menghinakan orang, harga dirinya dihinakan. Ya. Kita dari kebanyakan nasihat para masyayikh dan yang diucapkan di majlis-majlis mereka dan ditulis dalam buku-buku mereka, ya, adalah selalu memberikan nasihat untuk menjalin kasih sayang kepada sesama, terutama jika sesama umat Islam jatuh kepada maksiat. Ya. Karena kita disebut sebagai khairu ummah. Ummah ini kan satu kelompok berdasarkan syariat dan adab. Ya, itu ummah yang di dalamnya mengandung berbagai suku, bangsa, bahasa, bahkan mazahib, firqah, ya, umat. Ya. Karena ada ulama yang membagi umat itu dibagi kepada ada umat ijabah, ada umat dakwah, kan gitu. Semua manusia umat Rasulullah menjadi objek dakwah. Dan ada umat yang memang sudah merespon, ya, Rasulullah, itu umat Islam. Gitu. Umat adalah umat. Gitu. Bahkan mestinya kepada orang kafir kan dipikir semua itu dalam sarah-sarah hadis. Bagaimana kalau orang kafir melakukan maksiat? Kita tanya, kita lihat dulu dalam agama dia dilarang tidak? Kalau dilarang maka kita ikut melarang karena agama kita juga melarang. Tapi kalau agama dia tidak melarang, maka kita jangan melarangnya. Gitu. Artinya masih ada bagian kita untuk menegur mereka. Ya, karena bumi ini diciptakan oleh Allah dan dipelihara, ya, oleh manusia atas izin Allah, muslim wa kafir.
Maka kedua-duanya berhak membangun peradaban dunia ini. Adanya mereka adalah seumpama adanya gelap dan terang. Kalau dunia hanya terang saja, ya, maka mereka tidak merasakan keindahannya. Ketika ada gelap baru. Jadi jangan pernah berpikir untuk melenyapkan orang kafir di muka bumi ini. Ya, ini tidak jadi hamba ini. Ini dia mau jadi Tuhan. Ya. Dan perkara yang pailnya bukan kita adalah Allah, maka jangan pernah kita berpikir. Kita ini hamba, selesai. Itu juga termasuk hudud. Ya. Fal mu'minu nasihun li akhihi. Ya. Mukmin itu adalah orang yang kana nasihan li akhihi, adalah orang yang menjadi penasehat untuk saudaranya. Tetapi fil khalwati. Ya. Bukan disebar di Facebook. Ya, tetapi di berdua-dua sembunyi. Ya. Tetapi di depan banyak orang, ya kita hargai. Bukan ini nih. Ya. Justru kita tunggu ketika ada orang. Weh, pencuri ini datang nih. Wah, kacau tuh. Ya. Namun ketika berdua-dua, baru kita nyatakan kesalahannya. Wa ahlus syaqawati bil aqs. Orang-orang yang tidak berakhlak itu sebaliknya. Idza ra'au insanan, jika mereka melihat orang ala maksiatin maksiat, aghlaqu alaihil bab. Ya, mereka tutup pintunya. Ya. Putus sudah hubungannya. Fahaula'i la tunawwar basairuhum wa fadahuhu biha, dan mempermalukannya dalam maksiatnya itu. Fahaula'i la tunawwaru basairuhum wa indallahi mubadun. Mereka adalah orang-orang yang hatinya tidak diberi cahaya oleh Allah tuh. Kalau diberi cahaya, dia akan memandang dengan pandangan Allah, Rahmah, Ra'uf, Rahim. Ya. Dan mereka orang yang dijauhkan dari sisi Allah. Siapa yang memperbaiki Allah? Tapi Allah akan mentajalikan sifat perbaikan dan sifat petunjuk kepada hambanya. Maka jika hambanya tidak bersikap demikian, maka dia orang yang jauh dari Allah. Wa idza aradta an takhtabira aqla ar-rajul fanzur ilaihi. Idza dzakarta lahu shakhsan fa in wajadtahu yatufu ala mahmali su'in hatta yaqulaka khallina minhu dzaka fa'ala kadza wa kadza fa'lam anna batinahu kharabun wa laysa fiha ma'rifah. Jika engkau ingin menguji akal seseorang. Ini dalam tasawuf jika bicara akal ini ya, akal kesempurnaan sudah seluruhnya. Akal zahir wal batin. Artinya kedewasaan jiwa seseorang itu akal. Jika engkau ingin menguji akal seseorang, pangzur ilaihi, maka lihatlah kepadanya. Artinya cek. Ya. Ngeceknya bagaimana? Idza dzakarta lahu shakhsan, apabila engkau menceritakan kepadanya tentang seseorang. Ya. Fa in wajadtahu yatufu ala mahmali su'in. Jika engkau mendapatkan dia
yatufu ala mahmalin, berputar di berbagai kandungan buruk, hatta yaqula laka, sehingga dia berkata kepadamu, ya, khallina minhu, jauhkan kita darinya. Zaka fa'ala kadza wa kadza, si anu melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Ya, untuk melihat kedewasaan seseorang, kedewasaan bukan hanya umur ya, akan tetapi ruh. Ya. Maka coba uji. Ya. Uji dengan apa? Ya, dengan engkau sebutkan ya keburukan. Sebetulnya di sini mesti ada akroni di sini. Idza dzakarta lahu sakhsan min akroni, sebetulnya begitu. Sebenarnya kalau sakhson saja tak cukup, ya, tapi min akroni. Itu sudah jadi satu nasihat besar ya dalam tasawuf. Ya. Maka zakarta ini seringnya diartikan mencaci ya. Zakaro. Ya, boleh juga memuji. Gitu. Seperti hadis Nabi kan, man zakara Abu Bakrin wa Umar, kata Nabi kan, fayuriduni, kata Nabi. Wa fi riwayatin fa'aradani. Jika ada orang yang mencaci Abu Bakar dan Umar, berarti dia bermaksud mencaci aku. Gitu. Untuk menguji akal seseorang, kesempurnaan jiwa seseorang. Ya. Maka coba kamu sebutkan keburukan atau kebaikan seseorang min akroni, yang sama dengan dia. Ya. Jika dia juga suka berbicara dalam berbagai kandungan keburukan orang itu, bahkan kemudian dia berkata kepada kita, ya, jauhkan, jangan dekat-dekat dia, jauhkan dia dari kita. Dia berbuat ini, dia berbuat itu, dia berbuat ini. Fa'lam anna batinahu kharabun. Ketahuilah bahwa jiwanya rosak. Walaysa fihi ma'rifatun, maka tidak ada ma'rifat di dalam dirinya. Ya. Itu sebab di dalam artinya madrasah mereka, kenapa ada ungkapan para mubtadiin dilarang bersama makhluk, bersama orang. Karena takut tidak beradab kepada Allah. Ya, tidak dapat menanggung azab makhluk. Karena mereka mengatakan al-khalqu da, makhluk itu penyakit, wal haqqu dawa, obatnya Allah. Justru orang yang diizinkan untuk bersama manusia itu orang yang sudah senantiasa berada dalam hadrah Allah. Jadi melihat orang sejahat-jahatnya orang, obat bagi dia. Karena dia melihat Allah. Ya. Kita jangankan melihat orang yang jahat, yang buruk. Ya. Ngelihat orang yang baik pun kita sakit juga, dengki. Ya. Nah, itu adalah azab bagi kita. Karena kita menganggap ya, ada selain Allah. Itulah ketidaksempurnaan. Itu salah satu satu fenomena yang apa ya? Yang membanggakan ya, tasawuf itu. Kita diajarkan untuk tidak melihat keburukan seseorang dan tidak melihat ada orang jahat di dunia ini. Ya, yang ada semua adalah pasangan-pasangan yang Allah ciptakan dan penuh hikmah. Sehingga tidak ada kebencian,
sehingga mempunyai kemaafan yang tinggi. Ya. Wa idza ra'aitahu yadhkuruhu bi khairin. Nah, berarti tadi zakarta itu adalah keburukan. Karena di sininya disebutkan khairnya. Wa idza ra'aitahu yadhkuruhu bi khairin. Ketika engkau melihatnya, dia menuturkan kebaikan. Au yadhkuru lahu ma yusafu bidzam. Atau menuturkan kepadanya sifat-sifat tercelanya. Wa yahmiluhu ala mahmalin hasanin, dan dia memberikan berbagai artinya alternatif makna atas alternatif kebaikan. Wa yaqulu la'allahu yantahi, mungkin saja dia bertobat, mungkin saja dia sudah selesai, mungkin saja aulahu udhrun, atau diberikan uzur. Ya. Kan nasihat-nasihat mereka kepada para muridin itu orang-orang sufi. Nah, jika engkau melihat keburukan orang, berikan alasan 70 alasan. Jika engkau melihat orang berbuat jahat kepadamu, ya, mungkin kalau kepada orang lain mah kita tak ada sangkut paut, tak ada kena mengena. Ya, tapi kepada kita berikan alasan 70 alasan agar kita mampu memaafkannya. Tapi kalau kita melakukan kesalahan, maka jangan berikan alasan. Ya, minta maaf terus. Gitu. Allah. Au ma asbaha dzalik fa'lam anna batinahu ma'murun. Atau yang serupa itu, maka ketahuilah bahwa batinnya ma'mur, subur. Ya, penuh dengan ma'rifat. Fa innal mu'mina man ya'malu ala salamati irdi akhihil muslim. Karena seorang mukmin dia orang yang berbuat untuk keselamatan harga diri saudaranya muslim. Karena al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Seorang muslim adalah orang yang seorang muslim adalah orang yang di sekitarnya merasa selamat, merasa aman dari lidahnya dan tangannya. Man qaraba faragha umrihi wa yuridu an yastadrika ma fatahu falyadhkur bil adhkaril jami'ah. Man qaraba, ya, faragha umrihi, orang yang hampir kepada penghujung usianya, wa yuridu an yastadrak, dan dia ingin mengganti ma fatahu, apa yang sudah luput, yang banyak yang tertinggal. Maka berzikirlah dengan zikir-zikir yang jami'ah, zikir yang mengandung artinya makna yang sempurna. Idza fa'ala dzalika fa innahu idza fa'ala dzalika, maka sesungguhnya jika dia melakukan itu, saral umrul qasiru tawilan, itu yang disebut barokah umurnya. Maka umur yang pendek itu menjadi panjang. Itulah yang kita sering berdoa, Allahumma tawil umurana, itu bukan panjang kuantitasnya tetapi panjang kualitasnya. Ya, pendek tetapi umurnya panjang. Apa al-azkarul jami'ah, subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih
wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Wa kadzalika man fatahu kasratus siyami wal qiyami fa alaihi an yusghila nafsahu bisolati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian orang yang keluputan puasa sunnah dan qiyamul lail, maka dia wajib menyibukkan dirinya dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka law fa'alta dzalik au fa innaka law fa'alta fi jami'i umrika kulla ta'atin summa sallallahu alaika salatan wahida rajahat tilka salatul wahida ala kulli ma amilta fi umrika kullihi min jami'i ta'at. Allah. Maka sesungguhnya jika engkau melakukan di semua umurmu semuanya taat, ya, kemudian kamu berselawat satu selawat saja, maka selawat itu lebih berat dibanding semua amalmu semua amalmu pada semua umurmu dari semua ketaatanmu. Li'annaka tusalli ala qadra wus'ik, kemampuanmu. Wa yusalli ala qadri rububiyatih. Nah, sedangkan Allah berselawat atas kadar rububiyah Allah. Hadza idza kana salatun wahidah fa kaifa idza shalla 'alaika asyran bi kulli salatin kama jaa fil hadits sahih. Itu kalau kamu satu selawat, bagaimana jika kamu berselawat 10? Ya. Maka bagi setiap-tiap salat seperti yang datang dalam hadis sahih. Fama ahsanul 'ish. Ya. Ini ta'jubiyah ya. Fama ahsanal 'ish. Idza ata'ta Allah fihi bi dzikrillah aw as-salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya kehidupan jika engkau taat kepada Allah dalam kehidupan itu dengan zikir Allah atau dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yurwa annahuma min sayyidin yusadu wala syajarah tuqta illa bi ghaflatiha an dzikrillah. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan bahwa tidak ada satu buruan terburu, satu pokok tumbang melainkan karena ghaflahnya dari zikir Allah. Ya. Bahkan daun kering yang berguguran juga adalah karena ghaflah kepada Allah. Ya. Kita melihat daun yang kering, daun yang gugur itu karena kering. Kering kan tiada kehidupan. Kehidupan alam ini merupakan tasbih dan zikir mereka. Ya. Nah, maka apabila tidak ada kehidupan, artinya itu mereka tidak bertasbih dan itulah ghaflah. Nah, rohani ini mati kalau tidak zikir. Ya. Ruh ini mati kalau tidak zikir. Tubuh ini pun ya, kalau sudah mati ya tidak zikir. Gitu. Dan kehidupan rohani adalah dengan sifat-sifat mulia. Maka apabila terdapat kehidupan itu, maka dia berzikir. Itu sebab Nabi bersabda, perbedaan antara orang yang tidak zikir dan berzikir, perumpamaan orang yang tidak berzikir dan berzikir, ya, seperti hayy wal maut. Wal mayyit, seperti kehidupan dan kematian. Hatta ulama juga mengumpamakan kebodohan adalah mayit, bodoh adalah kematian, ya, ilmu adalah kehidupan. Begitu juga air adalah kehidupan, kering adalah kematian. Ya. Karena hayatun, hidup itu ya adalah wujud.
Hidup itu adalah wujud. Wujud yang tidak berbenda. Gitu. Lianna sariqa la yasriqu baitan wa ahluhu aiqazun bal ala ghaflatin aw naum. Begitu juga seorang pencuri itu tidak mulai mencuri kalau penghuni rumahnya masih tidur. Masih jaga. Ya, bahkan mencuri ya, ala ghaflatin kepada orang yang ghaflah dan orang yang naum, orang yang tidur. Ya. Kan ada kan orang kecurian itu sekejap aja dia tidur tuh. Hah? Hilang sudah. Ya, sekejap saja. Ya. Orang naruh kereta, naruh ya, motor depan rumah kan. Ya. Awalnya dia pandang saja. Dia ambil sesuatu, hilang. Itu. Semua menjelaskan jika tanpa Allah, jika tanpa ingat, jika tanpa hidup, maka itu mati. Man alima qurba rahilihi minal biladi asra fi tahsiliz zad. Barang siapa yang mengetahui hampir waktu untuk meninggalkan negerinya, maka ia segera mendapatkan bekal. Ya. Orang mau pergi kemana-mana pun menyiapkan bekal. Ya. Bila dah tahu saja bila nak pergi itu dah siap. Ya. Membekal. Man alima qurba rahilihi minal bilad. Barang siapa yang mengetahui hampir waktu untuk pergi dari negerinya, ya dari bumi ini, ya, maka asra'a dia segera bitahsiliz zad untuk mendapatkan bekalan. Wa man alima anna ihsana ghairihi la yanfa'uhu jadda fil ihsan. Ya. Man alima anna ihsana ghairi la yanfa'uh jadda fil ihsan. Dan orang yang mengetahui bahwasanya kebaikan orang lain tidak bermanfaat, ya. Artinya yang mengetahui kebaikan orang lain tidak memberi manfaat baginya, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Ya. Bila orang mulai aktif melakukan sesuatu, ketika dia tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan dari yang lain. Gitu. Nah, kalau kita tahu bahwa sebetulnya hanya Allah saja yang melakukan, maka dia segera untuk ya, melakukan segala sesuatu dengan ihsan. Nah, sedangkan ihsan dalam ibadah, ya, antakuna tarah. Anta'budallah ka'annaka tarah. Yani bisyuhud. Ya. Wa man kharaja wa lam yahsub khasira wa lam yadar. Ya. Dan barang siapa yang keluar bermusafir sedangkan ia tidak membuat perkiraan-perkiraan, pasti dia akan rugi. Ya. Walam yadri, dan dia tidak merasa. Ya, dia tidak sadar. Walam yadri. Wa man wakkala wakilan wa tala'a ala khiyanati azalahu. Barang siapa orang yang mewakilkan sesuatu wakil lalu dia mengetahui khianatnya, maka dia pecat. Ya, dia buang. Inilah perumpamaan-perumpamaan. Pakadzalika nafsuk. Begitulah dirimu, nafsumu. Qad tala'ta ala khiyanatiha. Engkau tahu bahwa nafsu itu berkhianat. Tahu atas kekhianatannya. Fa'zilha. Maka pecatlah. Wa dhayyik 'alaihal masalik.
sempitkan perjalanannya. Ya. Bahwa orang berbuat apapun kalau dengan nafsu mesti untuk dirinya. Kita disuruh untuk Allah. Nah, berarti khianat ini nafsu, maka segera pecat. Nah, maka di dunia ini semuanya adalah kehidupan di dunia ini seluruhnya hanyalah merupakan satu perjalanan yang akan kita tinggalkan. Dan yang ada di dunia ini semuanya jalanan kita menuju kepada Allah, menuju kepada hari akhirat. Nah, maka kita dianjurkan untuk berbekal ya dengan bekal yang baik. Idza ra'ayna fikal i'rad wasyahwata wal ghaflata fahadza wasfuk. Fa idza ra'ayna fikal inaba wal khasyata wazuda fahadza min sana'illah. Ya. Di sini idza ra'aita ya, sama saja. Jika engkau melihat di dalam dirimu ada berpaling dari Allah, i'rad min ta'atillah, dan syahwat dan ghaflah, itulah sifatmu, sifat tubuh nih. Ya. Makanya dalam ungkapan orang sufi seolah-olah Allah berkata begini, khalaqtuka ya khalaqtu nafs yani limu'adati, untuk melawanku. Tidak ada yang melawan Allah, kitalah yang melawan Allah itu. Hatta syirik yang disebut syirik jali. Ya kan kalau di akidah kan syirik itu benda. Gitu. Mana ada benda yang boleh menyaingi Allah? Ya. Padahal persoalannya nafsu. Siapa yang menjadikan asjar pokok-pokok jadi Tuhan? Nafsu. Ahjar batu-batu menjadi Tuhan? Nafsu. Akmar planet-planet dijadikan Tuhan? Nafsu. Ya. Tak ada bukit batu tertawa terbahak-bahak, akulah Tuhan, tak ada. Nafsu. Nah, ketika sudah ditazkiyah nafsunya, tak akan menyembah kubur. Hanya budak kecil yang ketakutan batu disembah. Ya. Karena dia beragama tanpa ruh. Itu. Mungkin dia menjadikan pahamnya itu Tuhan yang dia sembah. Ya. Jika engkau melihat dirimu i'rad dari taat Allah, syahwat dan ghaflah, hada wasbuk. Ya. Itulah sifatmu. Ketiadaan, ya, kekosongan, kehampaan, tiada kebaikan, kegelapan, dengan nama-nama menurut agama syahwat, ghaflah, i'rad. Tapi wa idza ra'aita fik, jika engkau melihat di dalam dirimu ada inabah, ada kembali kepada Allah. Illa yani min wasfillah, ya, daripada sifat Allah. Maka itu sebab orang sufi membuat satu simbol, ya. Orang yang mempunyai sana'i Allah, orang yang mempunyai akhlak, orang yang punya kesempurnaan sifat kebaikan dalam dirinya, itu disebut martabah ilahiyah. Ya, karena memang Allah yang bagi. Ya, kebaikan, ya, kewujudan, keadaan Allah. Nah, adapun tubuh kita, ya, diletakkan dalam martabah kauniyah, martabah turabiyah, ya, bukan martabah ilahiyah. Gitu. Maka sifatnya adalah tiada sifat kebaikan.
Dalam agamanya disebut ghaflah, syahwah, i'rad, maksiyah, dan lain sebagainya. Seperti perut kosong. Kan tiada tuh makanan. Maka apa yang sebenarnya yang dirasakan kesakitan lapar itu perlu isi. Itu sebab Allah mengampunkan orang yang maksiat. Ya. Misalu dzalika idza ra'aita bi baladikal halfa wasyauq wal ausaj. Ya. Fahadza nabatu ardi baladik wa idza ra'aita bihal udar ritaba wal miska wal ambara fa'lam annahu majlubun min sana'i illah. Begitu juga perumpamaannya apabila engkau menjumpai di negeri engkau tumbuhan halfa, ya, ilalang itu, wasyauq, duri-duri, wal ausaj, ya. Apa ausaj itu? Pokok garqad. Maka itulah tumbuhan bumi negerimu. Tetapi jika engkau melihat ud, ya, kayu gaharu yang segar, misk, kasturi, ambar, maka ketahuilah ia daripada ciptaan Allah. Laisa huwa nabatu ardik, itu bukan tumbuhan bumimu. Fal misku min ghizlani iraqiha wal ambaru min bahri hindiha. Ya. Kasturi dari peluh kijang dan ambar pula dari laut Hindi. Ya, pada hakikatnya semua dari Allah. Dan gitu. Orang Arab kalau ada minyak harum, wih, ini dari Allah, padahal dari India kan. Ya, artinya India itu bumi Hindia, bukan India. Ya, adalah Nusantara. Dari India ke Nusantara semua maksudnya. Ya, pamisalul imani ma'ak. Oh, iya. Misalul iman ma'ak idza asaita Allah. Naqif huna walhamdulillah, al-Fatihah.